Iya. Jadi saya nih masih penasaran dengan Kubai pe apa? Kubai pe tema itu. Tema apa? Takdir itu. Itu yang masih bikin saya penasaran. Saya pilih di Oke. Mana bilang? Saya di sini sudah. Yang tadi tadi ke sana dulu malah bagus. Sudah doa. Sudah mi yang ini mi dulu di bawah. Ini cuma pendengar. Mi saya di sini sudah. Karena bilang dia, Di sana sudah karena penasaran dan dia. terlalu lama karena di itu sebelah Berarti Oh, iya. harus punya pendapat, pandangan ngana ada tersendiri. Nah, Mungkin juga Bahi yang dia punya tema dia kemukakan kita lepaskan tema ini. Dia punya jawaban dan dia punya pendapat juga ada. Seharusnya pendapat dia yang dia guling bola, dia setua bola ini untuk siapa atau bola ini dia sebuah bagaimana? Ngana pendapat sebagai lawan permainan, pendapat ngana bagaimana tentang tema takdir? takdir tadi. Kalau Kubai pe tema soal takdir ini saya juga bingung maksudnya. Dibingungkan. Maksudnya yang Kubai maksud dengan takdir itu kayak bagaimana begitu. Jadi Artinya sebelum panjang lebar, musik Kubai ada. artinya takdir ini tong secara definisi atau arti dulu Iya. tentang takdir ini. Secara bahasa itu takdir artinya apa? Iya. Itu dulu baru Dia. baru Iya. saya kembangkan. Coba jelaskan tentang Barang kalau Kubai pe tahu apa takdir itu gimana menurut Kubai pe pertanyaan itu Kusale toh mengenai takdir itu. Ada beberapa hal yang menurut Kubai, Iya. menurut Kubai itu dia tara bersepakat dengan takdir itu. Baik bahasa termakan habis. Tara makan habis dengan takdir itu. Contohnya Contohnya macam apa ini? Kalau maksudnya takdir itu dong bilang dari Allah misalnya toh. Iya. Tapi siapa kalau orang gimana saya jelaskan ini kurang salah ini. Dia contoh gimana tuh? Yang itu jaga cerita tuh. Misalnya ada yang bikin ini apa? Ini sadiki tapi hasilnya banyak. ditakdirkan kaya sekali begitu. Ada yang ditakdirkan untuk itu yang Kubai maksud atau bagaimana? Iya. Jadi Kalau menurut pemikiran Kubai waktu itu yang tangkap itu dia berdasarkan artinya siapa pun orang kaya dapat kaya tapi dia sholat yang apa sholat menjalankan perintah secara ini tapi dia mendapatkan kekayaan justru orang yang salah tapi dapat sedikit hidup susah itu salah satu dia terus misalnya kalau Ngana dapat 50 kita dapat 100 ini dapat 150 beda-beda pada saat bersamaan itu menurut itu bagaimana begitu apakah itu takdir atau gimana itu gitu pertanyaan begitu. Kalau ini bicara pendapat mesti makanya dia yang lempar bola sebenarnya ini sebenarnya baru masuk tidur bola, harus dia yang jelaskan supaya kita tahu arah dia maksud terhadap saya iya kan baru situ tapi kalau dia gini akhirnya kita ini kan apa mengartikan dia punya ini menurut kita orang tanpa ada penjelasan maksudnya saya makanya saya ini sampai beberapa hari ini pusing dengan Kubai pe pertanyaan ini sekarang dipusingkan dengan Kubai pe sekarang tuh bicaranya takdir contoh yang gampang kenapa orang Kristen banyak kaya iya kan kenapa orang Islam
banyak juga yang miskin. Ya kan? Tapi begitu pun kita melihat banyak orang Islam yang kaya, orang Kristen juga begini. Allah memberikan sesuatu tidak memandang mana itu harus ini atau ini. Siapa mensyukuri, dia akan tenang. Tapi kalau siapa tidak mensyukuri, Allah batasi. Contoh perbedaan itu sudah jauh, dia berarti berdasarkan dalil. Dia berdasarkan dalil kan? Oke. Pertanyaan itu Jibril datang bertanya kepada Rasulullah. Allah memberikan ini pilihan, dunia atau iya kan? Tapi memilihnya apa? Hidup sederhana. Di situ pun kalau seandainya Rasulullah itu mau, bukankah gunung Uhud itu dijadikan emas? Tapi kan tidak memilih itu, kenapa? Tidak mengejar duniawi. Dan di situ pun Allah sudah berkata, kalau kita orang kejar dunia, belum tentu akhirat. Kenapa? Setiap yang kita dapat ini dipertanggungjawabkan. Sama seperti kisah Nabi Sulaiman. Banyak kisah, contoh, oke. Tong anti supermarket. Iya kan? Semakin banyak yang kita belanja, berarti semakin banyak yang berdiri muka kasih. Begitupun pertanggungjawabkan apa yang Anda dapat di sana di padang masa. Sekecil apapun, di situ Anda dipertanyakan. Dipertanggungjawabkan. Allah memberikan takdir itu, silakan, tidak dibatasi. Kalau dibilang, apa orang kerja sampai Mario, kok kita begini-begini terus, tanya dirimu. Ada yang salah makanya terbatas. Syukuri itu bahwa mungkin di dunia Allah kasih segitu, tapi mungkin di sana lebih beda. Karena Allah memberikan sesuatu itu, dia tidak mengenal anak siapa atau anak siapa. Allah tidak memilih. Kenapa sampai Allah tidak memilih? Bukankah ada ayatnya? Hablu minan nas. Hubungan sesama ciptaan. Mensyukuri. Atau juga orang tua sini kan bilang, saya bagus Allah. Berarti menghargai. Kalau itu kita bikin, berarti kita mensyukuri. Karena apa? Dia juga ciptaan kok. Belum tentu kita ini lebih benar daripada dia. Iya tak? Karena Allah tidak memandang itu. Kita memandang itu. Mana kira mangkali orang yang bilang, wih dia ahli ibadah terus dia itu surga. Tentu. Kenapa? Neraka banyak para ahli ibadah. Dan kalau mengancam celakalah bagi orang-orang yang mendirikan salah. Ancaman. Terus di situ kita lihat, kenapa harus dia demikian? Ingat Allah batasi dia dengan waktu. Wal asri demi waktu. Batas. Kenapa? Kita inginkan banyak waktu yang tersisa. Terus sisakan waktu. Berarti kita tidak mensyukuri waktu yang Allah berikan, yang contoh paling kecil. Tapi kalau kita syukuri dia, takdir Allah sudah berikan. Musafah saja ayam takdirnya seperti apa. Tapi takdir itu bukan sebuah ketetapan. Perbedaan itu. Kenapa? Contohnya kisah Nabi Ibrahim, muridnya. Kisah Nabi Musa, muridnya. Kalau seandainya nggak ada ditakdirkan mati malam ini. Tapi kan ternyata dia beramal. Akhirnya ditunda. Kalau mau bilang ini sebuah takdir, bikin apa kok? Belum mati. Karena takdir itu bukan sebuah ketetapan. Tapi kalau ketetapan, tidak bisa ditunda. Karena itu adalah sebuah ketetapan. Kalau takdir itu, nggak ada ditakdirkan, tinggal bikin baik. Jangan cuma duduk-duduk begini terus kita mau kaya. Mana tak kerja, mana mau kaya. Itu kan contoh yang paling gampang. Kan? Yeah. Kalau Tuhan hanya jadikan bahwa orang ini ditakdirkan. Terus kita kalau ditakdirkan kita begini. Usaha supaya ngana bisa maju. Jangan hanya dengan mengandalkan bahwa takdir. Nah, terus ngana takdir, ngana cuma duduk ke belakang. Agak-agak. Karena kita semua di saat lahir itu kan ada sebuah perjanjian. Ketetapan tak bisa dirubah, tapi kalau takdir itu bisa ngana bikin berubah. Contohnya, bikin apa kok orang yang peminum, dia bisa jadi baik? Iya kan? Bikin apa orang yang baik bisa jadi lebih jahat?
bicara takdir. Karena takdir itu kan sesuatu yang tidak dilihat, tapi dia ada, dia tinggal pilih. Dan itu sebuah pilihan. Ngana mau hitam atau ngana mau putih, ngana mau kerja atau ngana cuma duduk-duduk. Masa ngana cuma duduk, ngana mau ngana kaya, ngana terusaha terus ngana mau, wah kita harus ada Mercedes. Iya kan? Iya. Jadi itu semua didukung oleh usaha. Dengan usaha berarti kita orang harus berdoa, mensyukuri kan. Nah, dengan berdoa berarti di mana Allah menguji kita orang punya kesabaran. Mungkin di dunia ini bolong, tapi di sana imbalannya apa? Kalau kita mau bicara Nabi Sulaiman sendiri saja, raja terkaya. Tapi dia salah satu manusia Nabi yang terakhir di dalam hitungan itu. Kenapa? Sudah banyak kita. Kita pernah duduk, kita berpikir, kita bermotor, dalapan ini dia yang foto satu, kalau di sana tanya jawab apa? Itu kita berpikir. Kenapa? Dari mana? Untuk apa? Ya, kan itu akan ditanya. Dari mana Anda datang? Untuk apa Anda gunakan dia? Dan kemana? Itu semua. Itu takdir. Yang kalau Tuhan bilang tadi, ya itu semua dia, kerja sampai. Tapi begini-begini itu mungkin rahasia Allah. Sekarang pilihan. Ingat, orang yang kaya, apa dia bahagia? Begitu pun sebaliknya. Orang yang hidupnya ketolong makan saja setengah mati, tapi anak tanya lebih bahagia karena tanpa beban di dalam hati. Kita gini kalian, kalau apabila dia timbul rasa iri sedikit, di situ hilang kepercayaan dan keyakinan. Kenapa? Orang membandingkan di apa? Dia salah dan kita sama kok. Dia hidup lebih baik. Iya. Kenapa? Timbullah rasa tidak mensyukuri. Ya. Kufur nikmat. Iya, kufur nikmat Allah ada. Semua ini ditakdirkan sama tinggal mana pilih, tinggal mana bikin. Contoh yang mau dimingi rasa ya, doi 100.000, ngana dengan hasil keringat sendiri, dengan doi 200.000, tapi bukan hasil keringat. Mana ngana nikmati dia lebih nikmat? 100.000 tadi susah dia habis. Hasil keringat sendiri. Kita selalu. Nah, bikin apa sampai demikian? Ada jalannya. Bersedekah, membagi. Karena setiap yang Allah berikan pasti orang lain punya. Yang dia sesungguhnya. Tinggal mana bersyukurinya di situ. Jangan mana rakus. Jadi kalau orang mau bahas hal yang model begitu, mau sampai dimanapun, kalau orang itu dia jujur, mungkin dia terbuka. Tapi kalau dia terlalu jujur, dia akan menceritakan tentang kebenaran saja. Contohnya, apakah kita yang pernah ya, contoh Mampang, mereka kerja sama, di bawah bendera yang sama. Tapi bikin apa? Macam dapat bonus atau dapat duit, dia beda-beda. Posisinya yang beda. Bikin apa posisi yang beda? Kepercayaan ada di situ. Sama dengan Allah demikian. Lihat. Hitungan oke. Contoh hitungan dan bonus sama. Orang 1 juta sama. Tapi bonusnya sebagai pemberian bonusnya. Nah itulah kepercayaan. Oh orang ini kita percaya, orang ini mantap, ini mana dapat bonus. Oh yang ini mana ini kurang ini mana bonus sedikit. Penilaian yang situ. Allah juga menilai. Allah juga menilai. Apakah aku berikan sesuatu rezeki ini terus ngana mensyukuri dia kata ada. Ngana gunakan dia ini ngana sendiri atau ngana itu dinilai. Kalau ngana pintar mensyukuri berarti Allah tambah. Tapi kalau kata mensyukuri dia sebatas itu sih. Karena kasih segitu jangan terang mensyukuri dia. Bagaimana kasih lain?
Kenapa? Jangan sampai ngana jadi ria. Mungkin ngana pendapat gimana? Kalau soal itu mesti ada kubai karena Biar pada Iya, dia lempar ke karena tema. petua yang ini toh, Setiap petua yang pendapat itu beda-beda. Dan Itu kita menghargai cuma kubai su tidur ini dan yang tong menghargai pendapat setiap pendapat. Itu Saya- kenapa? Dia melihatnya dari segi apa? Itu menurut dia. Nah, Nah, itu. Itulah yang beda-bedanya tadi. Begitupun kita. saya itu bilang pokoknya di pandangan ini Mm-mm. tentang Takdir. takdir ini itu berdasarkan dengan Pemikiran. Kobai sendiri. Maksudnya bisa jadi, Iya. bisa jadi terpercaya takdir. Iya. Karena sebenarnya begini, ketika orang ini bersahadat Mm-mm. terus diberikan kepahaman tentang yang pertama itu harus di hatinya ditanam keyakinan sampai takdir itu kan dimasuk rukun iman kadar dan kadar Kadang dan kadang. takdir baik takdir buruk Iya. datang dari Allah Iya. itu rukun iman berarti dia masuk dalam rukun beriman. Jadi kalau Kan tong Berarti maksudnya berarti tong tidak mempercayai, jangan lagi ada pertanyaan tentang itu. berarti Menurut kalau- saya kalau tong tidak mempercayai takdir. berarti tong tidak Teryakin masuk dalam Rukun rukun iman iman itu. karena di situ dia ada kadang dan kadang baik dan buruk. Allah berikan itu pilihan bagi orang. Tidak memilih. Makanya kan dia bilang itu berangkat dari orang ke iman yakin itu. Jadi kalau untuk tara didasari dengan iman yakin, berarti dia akan keluar dari. Karena ketika kalau orang bilang Muslim, orang ini Muslim berarti harus percaya, yakin 6 rukun iman ini termasuk kadar-kadar. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu adalah sesuatu yang Kalau sudah pertanyaan kayak begitu betul. bisa jadi orang tidak percaya takdir. Kalau tidak percaya berarti Berarti tong tidak ada iman. tanda iman. Iman ini berarti kan percaya takdir dari Allah. Kadang Berarti kalau seandainya kayak begitu yang misalnya Kobai bilang nih, berarti Kobai itu bisa masuk dalam kategori telah keluar dari Ada bukan apa rukun iman. ajaran. rukun iman itu ataukah Sebenarnya bagaimana? kalau menurut pandangan agama begitu itu Sebenarnya dia sudah fasik. Iya. Dia Masuk orang dalam Islam yang kategori fasik. Islam yang keyakinan semula tercampur itu fasik. Ya, sebenarnya. Dia fasik. Kalau beda kalau orang Kristen itu kafir tuh bilang menutup dari kafir ini kan arti secara bahasa artinya menutup diri, mau terima begitu. Apapun tetap Bisa juga diartikan cara percaya segala-galanya. Jadi itu berangkat dari itu dulu. Jadi pembahasan takdir ini, kalau menurut saya pribadi waktu Kobai pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu dibahas. harus dibahas. Tak perlu dipertanyakan. Dipertanyakan. Karena tinggal tiap orang. Karena pertanyaan yang Kobai sampaikan itu, menurut saya ini itu dia seolah-olah bahwa dia tidak meyakini ada takdir. Berdasarkan dia menggugat Tuhan begitu. Berdasarkan pemikiran dia. Bahasa kasarnya yang tadi kita kasih contoh tuh, ini teradil. Mempertanyakan keadilan Tuhan begitu. Adil kan tidak adil kan? Nah, itu yang tadi kita kasih contoh. Nggak ada biki, berarti nggak ada apa, nggak ada biki, nggak ada juga apa. Tapi sebenarnya Kobai harus ada supaya Kobai harus klarifikasi itu. Klarifikasi apa yang Kobai Maksud nyatakan itu. Argumentasinya itu harus jangan nanti jadi diklarifikasi. orang iya. fitnah begitu. Iyo, jangan sampai yang ada tuh
kalau terkualifikasi Iya. jadi kan fitnah. Tong segala fitnah macam. kubai Justru harus ada kualifikasi. Misalnya kita bilang begini, menurut kita nih, oh ini berarti dia masuk dalam kategori fasik. Iya. Karena sebenarnya tidak bisa Iya, juga, bisa. karena so harus menuduh kubai. menuduh. Iya kan menuduh. Iya. Tapi kalau mau lihat berangkat dari pertanyaan Kobai itu, menurut kita nih itu sebenarnya tidak bisa karena dia salah tuh jadi fasik. Iya. Karena nanti timbul pemikiran itu tadi ketidakadilan. Iya. Terus ini berangkat dari dia pemikiran. Iya. Beliau pemikiran berdasarkan dia filsafat tadi. Bahasanya filsafat. Iya. Baik. Wah ini kan ada filsafat lagi. Iya, kubai itu kan Oke. orang yang hobi baca filsafat. Nah sekarang kira-kira dia pandangannya dan filsafat itu apa? Yang dia memandang dari segi filsafat. Makanya Filsafat itu ini kan yang berdasarkan seharusnya pemikiran. Iya. Filsafat itu kan sebuah pemikiran. Pemikiran. Jadi itu sebenarnya filsafat itu sesuatu yang hayalan, sesuatu yang nol, Abstrak. Dia tidak ada nyata. Iya. Itu filsafat. Filsafat. Pendapat yang hanya menyampaikan tapi tidak berdasarkan fakta. Jadi sebenarnya kalau bisa itu kubai harus keluar. Supaya dia menyampaikan terus Iya. supaya Harus kalau keluar itu. kalau pandangannya dari segi filsafat berarti akan Makanya saya bilang Iya. katakan, Cuma masalahnya Kalau- kubai su tidur terima keluar ini. kalau mau berdasarkan Padahal ada tamu. kalau mau berdasarkan karena Muni sering baca itu filsafat, artinya Muni secara tidak langsung pemikiran sudah didoktrin oleh Filsafat itu. filsafat tadi. Nah, filsafat ini kan Filsafat ini ini kan kebanyakan ciptaan siapa? Iya. Iya kan? Siapa yang ciptakan dia karangannya? Di dalam Al-Quran tidak ada. Iya. Nah, berarti kita orang didoktrin oleh pemahaman yang keluar dari kita punya akidah yang sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang. Makanya kita bilang filsafat itu sesuatu yang nol. Karena dia hanyalah sebuah hayalan yang tak nyata. Jadi kalau seandainya itu kan pemikiran Iya. orang. Pemikiran Kan- kan ada. filsafat Iya. Misalnya mau baca Aristoteles, Karl Marx, Iya. itu kan berdasarkan Dorang buah punya pikir, pemahaman, dua pikir. Iya. buah pikir orang. Ketika orang ini kan pemikir begitu. Iya. Jadi sesuatu yang orang lihat langsung dong pikir ini batu ini dia jadi dari mana Dari nih? mana? Dong berpikir begitu, misalnya begitu. Sehingga kemarin Darwin, teori Darwin, bertentangan deh orang ini Iya. manusia ini diciptakan manusia dari kera. Iya. Dia bilang Kalau kebaikan orang yang bukan bersepakat tapi orang yang cukup mendalami itu filsafat. Iya. Jadi dia mana dari segi saya- filsafat? Menurut saya kalau argumentasi ini dia seimbang, toh Boleh. perdebatan ini dia seimbang terkecuali Kobai Yang ada. besar ada. Karena Juga karena dia Oh, yang Kobai. karena Kobai ini yang suka baca filsafat. Nah, masalahnya Kobai suka tidur. Jadi diskusi ini akhirnya jadi ya Gampang. hanya Nah, pendapat itu saja. terus tong cuma menuduh Kobai. Oh, Kobai ini begini dan begitu. Makanya Kobai harus ada supaya dia jangan jadi fitnah ya, tong. ya harus klarifikasi. Harus Kobai klarifikasi. Karena Siapa Kobai karena- mempertanyakan takdir Dia- seperti itu. dia memandang, dia lempar bola temanya takdir dari pandangan filsafat. Saya. Kalau orang politik dia juga punya pendapat dari segi politik. Begitupun ekonomi, begitupun hukum. Iya. Tapi kalau dia masuk ke akidah agama, berarti akan tertutup semua. Semua harus gugur. Semua gugur. Dan itu sudah berdebat. Iya. Itu sudah debat. Iya. Kenapa? Dia masuk kepada hukum, dalilnya ada. Dan itu dia akan dibuka Al-Quran. Ketetapan Allah tidak dirubah. Contoh, penemuan desainnya yang ada pada tubuh manusia 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengatakan itu dalam Al-Quran ada. Sekarang para pakar-pakar menemukan jawaban itu. Ternyata dalam tubuh manusia ini 3333 urat dan lain. Itu baru sekarang. Rasulullah itu orang buta huruf zamannya. Tapi apa menyampaikan? Karena Al-Quran menyampaikan. Karena wahyu. Wahyu terdapat. Jadi bukan pendapat. Contoh lagi.
gunung api di dalam laut menyala. Pertemuan dua laut yang tidak bisa menyatu. Contoh-contoh yang Allah berikan itu sudah ada. Dan contoh paling gampang itu lihat Allah sampaikan tentang Nabi tentang Firaun. Itu contoh paling gampang. Apa sampai dia ke mumi itu sampai sekarang ada toh itu supaya orang bisa Contoh itu. lihat. Mengambil itu sebagai sebuah pelajaran. Iya, dan itu cerita itu dalam Al-Quran cerita itu seberapa dan ini sudah ada faktanya ini. Dia ke mumi itu sampai sekarang bisa. Tapi Yang yang mau terima, bumi mau terima. sekarang yang ingin saya mau tanya ini, Termasuk ini Turki dulu yang Kemal Atatürk. itu sampai sekarang terbisa. Iya, dia mayat bobau itu sampai sekarang. Itu makanya dalam Al-Quran itu agar mereka mengetahui ada di ayat-ayat yang dari belakang. Di penjelasannya itu ada semua. Tapi karena orang Agar itu mereka mengetahui. karena mengingkari Apa? Jadi ini Jadi Islam ini Karena- semua sudah karena Kubai Sampai ini kita bilang oh, ini pakar-pakar ilmu pengetahuan ini itu sudah berabad-abad orang kaji ini cari, bahkan ada yang masuk Islam dari orang kafir bisa masuk Islam. seorang profesor terpintar yang non muslim mengkaji Al-Quran sekian puluhan tahun, akhirnya dia menemukan jawaban Allah berikan hidayah masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam kebanyakan orang pintar. Beda dengan itu orang Islam yang jadi kafir. Bukan. Orang-orang bodoh. itu lapar terus bodoh. Itu terhadap. Yang dikhawatirkan ini, itu orang tidak mensyukuri kesyukuran. Yang karena Kubai ini tidak ada. Jadi ada satu pertanyaan dari saya. Kosale itu sering saya buka-buka YouTube, terus buka-buka itu ceramah-ceramah. Ada saya dapat beberapa ceramah yang dia ceramah itu tentang manusia yang menyatu dengan Tuhan. Kayak Syekh Siti Jenar punya itu Manunggaling Kuala Gusti. Manunggaling Kuala Gusti. Allah bersemayam. Terus kalau di Arab itu Al-Hajat situ ini ana al-haq, aku adalah Allah, aku adalah kebenaran. Itu kalau menurut Kosale dan Ko itu kira-kira bagaimana terkait dengan konsepsi itu? Menurut pendapat kita ya, jauh sebelum kejadian di zamannya Rasulullah sampai akhir zaman sudah duluan terjadi. Kisah yang ini adalah di zamannya Nabi Isa. Isa sendiri tidak berkata bahwa aku ini adalah Allah. Tapi siapa yang mengatakan bahwa dia adalah Allah? Belajarlah tentang Babel, kisah para rasul. Isa sendiri. Dan itu sudah terjadi jauh sebelum zaman Rasulullah 600 tahun. Karena sesuatu di Isa sebelumnya 16 tahun. Itu sudah terjadi. Nah terus sekarang ini kita orang kembali lagi kepada hal yang model begitu. Berarti rasanya bahwa kita ini umatnya Rasulullah ini kan sesuatu yang sangat disempurnakan sekali. Iya kan? Nah terus kalau ada orang yang pemahamannya kayak yang tadi pandangannya Siti Jenar, pandangannya yang dari Vincent, apakah Doran itu dibayar? Pengakuan tadi. Iya kan? Kenapa harus demikian? Karena Doran terjadi bukan pada zaman Rasul. Karena setelah Rasulullah tidak ada lagi. Cukup di Rasulullah. Dan yang ditinggalkan itu apa? Kitabullah dan Sunnah. Jika berpegang kepada dua berarti selamat. Nah terus bagaimana muncul pemahaman dari itu? Itulah pemahaman. Oke. Siapa dia pemahaman? Rasulullah bilang, setelah kepergianku Islam pecah
73 golongan, hanya satu yang betul. Oh, kitong ini ada di mana? Apalagi cuma dengan 2 pendapat tadi. Ih, belum tidur, masih kuliah. 73 golongan. Terus orang beradanya di mana? Iya. Kitong lihat di kisah pada zaman Rasulullah, ya, tentang pembayatan. Berarti memberikan mandat hak. Iya kan? Waktu haji wada, haji terakhir, di Kadirkum apa yang terjadi? Amanah, memberikan amanah. Waktu di Bani Sa'iyah, itu kan sebuah ayat yang turun. Tapi bikin apa? Ketetapan itu masih terjadi di Bani Sa'iyah. Bani Sa'iyah sebuah musyawarah, dan di Kadirkum ini adalah sebuah ketetapan. Ketetapan dan musyawarah mana lebih tinggi? Orang Islam ya, orang tahu bahwa kita ini pertanyaan kita pernah. Ayat yang turun tentang pengakuan Islam sebagai agama yang sempurna itu di mana? Ayat itu. Cari jawabannya. Dan dia punya hari ini kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Tapi Kosale itu dari yang ini yang saya nonton itu, jadi saya ini kan ini apa? Ini kayak apa? Antara setuju Dan tidak dan tidak setuju, 50-50. Betul. Karena kita maksud diberikan iya. akal, pemikiran dan pemahaman. Gitu. Ya, jadi kemudian saya juga di usia yang masih labil perlu mencari dan bertanya, bertanya. Jadi saya menganggap bahwa Kosale itu ini kan orang-orang yang sudah melalui pengalaman itu, termasuk pengalaman spiritual toh. Dari situ terus kita lihat ya, kita orang ini tidak hidup pada zaman Rasul. Iya. Bukan pelaku. Kita orang ini adalah korban sejarah pada zamannya. Karena apa? Contoh gampang. Apa kita orang lihat Rasulullah salat? Berada. Tapi yang kita melihat secara salat itu kan di tuntunan salat. Iya tuh. Yeah. Ada ayat kata ada yang mengajarkan tentang tata cara salat. Pasti akan ada. Allah memberikan sesuatu tidak sia-sia. Iya tuh. Kita orang ini hidup di zaman yang korban sejarah, berpegang kepada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dorang apa saya beda? Padahal dorang ini bukan hidup pada zaman Rasul, 300 tahun setelah Rasulullah meninggal. Tapi kita berpegang kepada dorang. Ada yang ikut Syafi'i, ada yang ikut Hambali, ada yang ikut Hanafi, ada yang juga termasuk mulai pandangan dasar-dasar pemikiran tentang itu, sehingga mulai menimbulkan pemikiran tersendiri tentang iya, berkesimpulan tentang Islam. Berkesimpulan bahasa yang agama tafsir itu. Agama tafsir. Penafsiran terhadap Islam ini agama tafsir. Iya. Terkait dengan agama tafsir itu mesti ada kobai sini juga. Makanya. Supaya petua itu menjelaskan supaya tong terangambang. Makanya. Cuma Kalau- petua babatu di dalam. Kita bilang itu sebuah penafsiran. Kan kita bilang sebuah ini kan sebuah berpegang kepada kitabullah dan sunnah. Iya tuh. Kalau berpegang itu berarti selamat. Sunnah ini apa? Yang dikerjakan Rasulullah itulah contoh. Nah, tapi kalau kitabullah itu ketetapan. Apa yang Allah sampaikan itulah yang diajarkan. Atau kita mulai segitu itu. Nah itu contoh, kita orang bukan pelaku. Seandainya saat ini kalau kita lihat, apa Anda bilang, kita lihat Rasulullah sampai begini, kita lihat Rasulullah makan begini, kita lihat Rasulullah jalan-jalan begini berpakaian. Tapi kita lihat pada saat Anda lihat, tapi tidak seutuhnya Anda lihat semua dalam bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak utuh. Makanya pendapat itu beda. Wajar
Rasulullah tidak membedakan. Kenapa ya tidak membedakan? Contohnya di dalam makan, utamakan tangan kanan, baca basmalah. Sunnah-sunnah yang diajarkan, berarti semua juga begitu. Bedanya, coba kita tahu lihatnya begitu. Mungkin kita lihat, Rasulullah di saat berjalan dia pakai sandal kanan ke muka, keluar dari rumah kanan juga, masuk ke kamar mandi kiri ke muka, keluar kanan ke muka. Mungkin karena lihat di situ pandangan yang dilihat itu berbeda. Nah itulah penafsiran yang dilihat. Karena kita orang tidak berada pada saat itu. Jadi kita oranglah korban dari sejarah, bukan pelaku. Nah, itu contoh tadi yang paling gampang itu, contoh yang tadi perdebatan yang paling rumit itu yang tak bisa dijelaskan sampai pernah dia ini itu tadi perbedaan tentang salah. Cara salah. Iya. Ada ayat, jelas ada. Buka 29 surat Araf. Kok bagaimana kita belajar di tuntunan salat? Siapa yang bikin tuh buku tuntunan salat? Kalau kita mau ikut ke sana, putus takbir, tangan begini. Dong ikut di antara dong 4 orang teks salah satu. Padahal ada yang begini. Ada yang begini. Dan ada juga yang begini. Iya kan? Dong apa beda-beda? Tapi dong tidak berdebat. Karena yang ini dia bikin begini, yang ini dia bikin begini. Karena orang juga bukan ada pada zaman Rasul. Jadi penafsiran ada. Tafsir. Tafsir kan? Nah itu. Sehingga Kubai menyimpulkan bahwa agama orang ini adalah agama tafsir. Nah itulah yang seharusnya itu. Bukankah Al-Quran itu sudah mengatakan harus kembali? Kalau kita kalau mau cari dia, berarti itu tidak akan temukan. Terus kita itu harus berpegang kepada pendapatnya orang-orang sebelah. Kalau tuh mau buka desain apa yang menemukan listrik yang pertama apa orang Kristen? Bukan, sebenarnya itu orang Islam. Iya. Benar. Yang menjelajahi dunia ini juga dia bilang orang Kristen, tapi sebenarnya bukan. Dorang yang membuat dorang yang ini, terus dorang menutupi kenapa? Dorang takut Islam ini besar. Makanya dengan 1001 cara dorang bikin menentukan Islam. Begitu orang Islam ini sendiri saja beda. Iya. Contoh, Syiah dan 6 firkan, Sunni 6 firkan, Kristen Katolik 6 firkan, Protestan 6 firkan. Beda-beda semua. Atau ada di mana dari 73 golongan. Potongan. Itu saja kita sudah bisa berpikir. Karena pada masa sangat bagi barisan bendera mana? Tanya ke Ucu. Kenapa? Apalagi cuma dengan pendapat. Oke, bukan kita mau menjadikan ini, tapi ini pemahaman dan penafsiran tadi. Ada pertanyaan tadi. Kayak Siti Jenar. Ya. Tingkatan dia itu seorang syekh. Yang namanya syekh diberikan karisma. Iya kan? Tapi bukan hanya dia. Ya. Masih banyak. Begitu pun para nabi diberikan kelebihan juga. Bukan hanya Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, atau semua nabi. Semua nabi itu diberikan dia punya kelebihan. Tapi kelebihan yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain ini adalah syafaatnya yang hanya diberikan kepada Nabi.